Episode 149. Suamiku pria lumpuh. Bagas, ada perlu apa, sayang? Bilang aja sama mama. Tanya Mama Ayu, yang menatap Bagas hanya diam di sofa bednya. Gak ada, Ma. Nanti, Bagas akan bilang. Jawab Bagas. Benar-benar sepi tanpa Siva di sampingnya. Benar-benar hampa, tanpa tangan terampilnya yang selalu aktif di tubuhnya. Baru 1 jam, rasanya begitu kosong. Kalau kesepian, kenapa dibiarin pergi? Disuruh tinggal juga, dia bakal nurut. Dia nggak pernah bantah, kan? Cuma kadang galak aja. Ledek Reza, yang fokus dengan laptopnya. Kadang, gue ngerasa dia butuh waktu sendiri, hangout, dan temu kangen dengan semua sahabatnya. Sejak jadi istri gue, dia nggak pernah sekalipun keluar sendiri. Jawab Bagas. It's okay. Bersabar aja kalau gitu. Dia rajin ngabarin, kan? Iya. Jawab Bagas, yang menilik pesan di HP-nya. Siva mengirimkan foto kebersamaannya dengan para sahabat. Lelaki dan perempuan, tapi Bagas sama sekali tak cemburu atau apapun itu. Siva tampak tersenyum begitu ceria dan lepas, bagai tak ada beban dalam pundaknya. Sesekali, mengirimkan fotonya sendiri dengan gaya tengilnya. Ish, sok imut, ucap Bagas, dengan senyum gemasnya. Bagas menemani Reza dengan pekerjaannya. Ia ingin mengontrol perusahaan, sekaligus mengecek CCTV yang diberikan Ali padanya. Ada apa? Tanya Reza, menatap wajah Bagas yang tampak begitu serius. Tak apa. Jawab Bagas. Reza hanya mengangguk santai, lalu kembali fokus ke laptopnya. Ia menatap laptop, tapi pikirannya pada Olin. Entah, apakah pekerjaannya akan selesai tepat waktu dengan fokus yang seperti itu. Guys, aku pulang dulu, ya. Iva, kok cepet banget? Tanya Ratna. Kasihan Paksu, di rumah. Jawab Siva, yang selalu teringat Bagas. Di sana, kan banyak pelayan, mamanya ada juga. Kenapa harus sibuk banget sih? Kan lu butuh waktu juga. Hardik Cindy. Guys, suamiku nggak seperti suami kalian. Aku rasa, nggak perlu banyak menjelaskan, karena kalian udah tahu kondisinya. Ucap Siva, dengan air muka yang mulai serius. Iya, kita paham. Anggap aja, mereka cuma bercanda. Lerai Erwin, yang hanya pria seorang di sana. Siva berusaha mengerti, dan berusaha tenang meski hatinya kesal. Ia pun berkemas, dan sebelum itu memberi kabar pada suaminya. Cincin lu, berlian asli? Tanya Cindy. Menurut lu? Lirik Siva. Lah, gue nanya kali. Tinggal jawab, apa susahnya? Akankah seorang Bagas Natanugraha membelikan istri tercintanya berlian imitasi? Sergah Siva, dengan menunjukkan cincin berlian yang tersemat di jari manisnya. Heleh, sombong. Wajar sombong, karena punya. Setiap kelemahan, ada kelebihan yang tersimpan. Dan menurut lu, suami gue lumpuh, tapi gue bersyukur setidaknya dia kaya. Matre, biarin. Ucap Siva, dengan menjulurkan L1 dahnya. Udah kayak bocah aja. Iva, kalau mau pulang, cepetan. Kasihan Bagas. Lerai Erwin. Siva pun beranjak, lalu berjalan meninggalkan mereka. Di sepanjang jalan menunggu taksi, Siva menelpon Bagas untuk menanyakan keadaannya. Lagi apa, Mas? Lagi duduk, kamu udah mau pulang? Tanya Bagas. Iya, lagi nunggu taksi.
Kenapa nggak pesen online? Kan lebih aman. Lupa. Ini udah di luar, nanti malah kelamaan. Itu ada yang lewat. Ucap Siva. Ya sudah, hati-hati di jalan. Aku tunggu kepulanganmu. Iya, Mas. Ini apa-apaan? Siapa kalian? Pekik Siva. Halo. Iva. Kamu kenapa? Halo. Ada dua orang pria dan wanita, mendadak datang menghampiri dan membekap mulutnya. Siva diajak masuk ke dalam mobil, dan matanya ditutup oleh selembar dasi. Hei, kalian siapa? Tanya Siva, berusaha melawan. Diam, atau kurusak wajahmu. Ancam seorang wanita. Seperti pernah mendengar suaranya. Tapi siapa? Siva berusaha mengingat. Episode 150. Bagas, ada apa? Kenapa panik? Tanya Reza, disusul Mama Ayu yang menghampirinya. Siva. Siva diculik. Jawab Bagas, gamang. Hah? Bagaimana? Astaga. Reza tak kalah cemas. Ia langsung bertindak, dan mencari tahu mengenai tempat yang baru saja didatangi Siva dan para rekannya. Segera cek CCTV luar. Ini keadaan genting, dan harus segera dilaporkan. Seru Reza. Siap, Pak. Ucap manajer di sana. Kebetulan, kafe itu adalah milik salah satu teman Reza. Hingga ia bisa meminta izin pengecekan, apalagi dengan alasan yang jelas. Bagas hanya diam. Ia memikirkan sesuatu, mengenai Siva, ketakutan Siva, dan kemungkinan siapa yang membawanya pergi. Reza. Sebentar lagi, akan ada yang menelpon kita. Ucap Bagas, datar. Bagas. Bagaimana kamu bisa setenang ini? Istri kamu diculik. Tanya Mama Ayu. Bagas nggak tenang, Ma. Bagas hanya berpikir, pasti ada kepentingan tertentu mereka mengambil Siva. Lagi pula, Bagas tak dapat berlari seperti kalian. Sesal Bagas, dengan mata terpejam, duduk di atas kursi roda, dan enggan beranjak kemanapun. Mama Ayu hanya mendengkus kesal. Ia tahu watak Bagas, tapi tak menyangka akan begini. Apapun yang diperintahkan sang mama, tak ia lakukan. Ia hanya meminta semua orang tenang, karena ia meyakini sesuatu. Bagas, pindah ke kamar, yuk. Ajak Reza. Bagas mengangguk, tangannya menggenggam HP dan menunggu seseorang menghubungi, sesuai dugaannya. Bruh. Seorang pria menurunkan tubuh Siva dengan kasar, di sebuah kursi. Tak lupa, ia mengikatnya dengan kuat, dan tetap menutup matanya. Hei, siapa kalian? Beraninya main keroyokan. Sergah Siva. Diam, cerewet. Gak bisa diam apa kamu? Mau? Muka yang sok cantik itu kurusak. Isi kepala orang aja bisa kurusak, apalagi cuma muka pas-pasan kayak kamu ini. Makin gampang. Tukas penculik wanita itu. Mereka meninggalkan Siva sejenak. Dengan mata tertutup, dan mulut dan tangan yang terikat. Sebenarnya, tak takut, hanya membayangkan respon Bagas nantinya di sana. Tenang, Mas. Jangan gegabah. Fikir Siva. Samar-samar terdengar. Mereka berdiskusi mengenai perusahaan itu lagi. Mereka memang ingin memanfaatkan jari Siva, untuk menandatangani surat peralihan kuasa. Jangan harap, jari cantikku ini menari di atas kertas kalian. Lirih Siva. Berjam-jam Siva disekap. Mereka membiarkan Siva dalam keadaan haus dan lapar. Bahkan, tak menghubungi Bagas sama sekali melalui apapun. Mereka memanfaatkan kondisi, agar Bagas semakin cemas di sana.
Dan ketika itu terjadi, Bagas akan menyetujui semua persyaratan. Bagas, kenapa sama sekali tak bersuara, sayang? Tanya Mama Ayu, yang mulai sedih. Sedangkan Reza, sibuk mencari info tentang penculikan itu. Bagas tak bergeming. Hanya diam, dan menggenggam HP-nya dengan kuat. Sesekali Reza menelpon, dan Mama Ayu yang mengangkatnya. Reza belum dapat info. Mobil tadi, mobil luar daerah, Tante. Sudah beberapa tangan yang memakainya. Baik, sayang. Sabar, semua butuh proses. Mama Ayu menenangkan. Reza menutup teleponnya, lalu melanjutkan semua penyelidikan. Sepertinya, rencana mereka begitu baik, hingga benar-benar sulit dilacak dengan cara ini. Bahkan, Reza berpikir akan pergi ke rumah papanya untuk bertanya. Kenapa tanya papa? Apa urusannya? Tanya Om Edward, santai. Pa, jangan mengelak. Hanya papa, yang. Bukan hanya papa yang jahat di sini. Tapi, kalian menganggap papa yang terjahat. Hingga tak pernah menyadari, ada yang diam-diam mengawasi dari kejauhan. Papa, sudah minum obat? Tanya Reza. Obat itu hanya membuat papa semakin sakit kepala. Jawab Om Edward. Reza pun terduduk lemah di lantai. Sang papa bahkan tak mempersilahkannya masuk, ataupun duduk di kursi teras. Ia fokus dengan koran yang ia baca, meski entah berisi tentang apa.